Halo teman-teman, hari ini aku mau cerita-cerita sedikit nih tentang invisible disability. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu invisible disability? Atau yang sering dikenal dengan disabilitas yang tidak terlihat. Nah, masih banyak loh ternyata orang yang belum tahu apa itu disabilitas yang tidak terlihat. Dan gak sering juga orang-orang bilang kalau disabilitas itu hanya seputaran orang yang memakai alat bantu dalam hidupnya. Akan tetapi, disabilitas yang tidak terlihat ini beda loh dari disabilitas yang biasanya. Berbedanya karena kekurangannya itu seringkali tidak terlihat secara fisik. Nah, sederhananya seperti ini. Disabilitas yang tidak terlihat adalah kondisi fisik atau mental yang tidak terlihat dari luar, namun dapat membatasi gerakan, indera, atau aktivitas seseorang. Nah, sayang sekali gejala-gejala seperti ini tidak dapat dilihat langsung oleh masyarakat, sehingga mulai menyebabkan kesalahpahaman. Bahkan mereka sering dituduh memasukkan gejala kekurangan mereka. Dan tidak jarang juga loh kalau kita mendengar pernyataan seperti, "Tetapi kamu kan tidak terlihat sakit. Kamu tidak terlihat seperti memiliki kekurangan. Ah, kamu hanya malas saja ya." Nah, terkadang beberapa orang juga memiliki tujuan untuk menutupi perbedaan mereka. Karena mereka juga ingin dianggap normal, hidup normal, beraktivitas normal. Mereka juga tidak ingin dianggap lemah oleh orang lain. Coba kalian bayangkan, bagaimana kalau ternyata seseorang yang memiliki kecacatan atau kekurangan yang tidak terlihat itu membuat dirinya disebut penipu atau pemalas. Padahal kan disabilitas itu ada yang tidak terlihat. Seperti yang aku bicarain sebelumnya, tidak semua orang yang tidak menggunakan alat bantu adalah orang yang kuat dalam fisik dan mentalnya. Terkadang mereka yang memiliki disabilitas juga terlihat seperti orang yang sehat dan kuat seperti kita. Nah, di Amerika, hampir 1 dari 2 orang punya kondisi medis kronis. Tetapi kebanyakan dari mereka dianggap tidak cacat, karena kondisi itu tidak mengganggu aktivitas mereka. Nah, saat ini bahkan tidak semua orang menyadari kondisi tubuh mereka sebenarnya. Mereka lebih menganggap enteng rasa pusing atau sakit yang mereka rasakan. Padahal itu bisa saja penyakit akut seperti pendarahan otak dan lainnya. Makanya sering-sering check up dan cek kesehatan ya teman-teman. Nah, sekarang aku mau kasih tahu kalian nih, contohnya disabilitas yang tidak terlihat. Kalian pasti bingung kan, kayak apa sih sebenarnya disabilitas yang tidak terlihat itu? Nah, kalian pernah dengar tidak sih tentang disabilitas duduk? Disabilitas duduk ini termasuk salah satu disabilitas yang tidak terlihat loh. Kenapa dikatakan demikian? Karena orang yang memiliki disabilitas duduk bisa saja susah duduk karena memiliki penyakit di persendiannya atau sakit punggung yang memang sudah kronis. Nah, disabilitas tidak terlihat ini juga bisa berupa gagal ginjal, diabetes, penyakit akut lain, dan bahkan sampai gangguan tidur juga. Nah, teman-teman, 96% orang dengan kondisi medis kronis ini hidup dengan penyakit yang tidak bisa dilihat dari fisiknya. Nah, dari beberapa contoh yang udah aku kasih tadi, kalian jadi makin paham kan sama apa itu yang dimaksud dengan invisible disability? Dengan begitu, kita semua harus mulai belajar, mendengarkan dengan telinga kita, daripada melihat dengan mata saja. Kita juga harus menolong mereka yang memiliki disabilitas yang tidak terlihat maupun terlihat, supaya tidak tertindas atau merasa dikucilkan. Nah, itulah alasan aku membicarakan disabilitas yang tidak terlihat ini. Jadi, mari kita bantu sesama kita yang punya disabilitas tidak terlihat maupun yang terlihat supaya mereka semakin merasa nyaman untuk menjalani hidup. Kalau bukan kita yang bantu, siapa lagi? Nah, aku juga sudah membuatkan infografik yang dapat membantu kita sebagai sahabat teman disabilitas.